Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang memberi damai bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan dia menjadi damai sejahtera. Marilah kita menyambut kedatangannya dan menyatakan kemuliaannya.
Shalom Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Salam damai, salam damai, salam damai, Kristus besertamu. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu marilah kita bersorak
menyambut kelahiran Firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diaruninya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa.
Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti, gagah, megah, seperti para hulu balang raja. Andaikan saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Tuhan banyak memberi kesempatan kepada kita untuk membawa damai, namun kita sering menciptakan ketidakdamaian. Mari kita berdoa secara pribadi sejenak. Saat teduh selesai. Tuhan, ampunkan kami atas berbagai kekerasan yang masih terjadi di lingkungan kami. Ketika kami enggan untuk bercakap-cakap, untuk menyelesaikan persoalan. Ketika kami membiarkan perselisihan tak terselesaikan. Tuhan, ampunkanlah ketika kami menutup telinga atas jeritan mereka yang terluka. Kami menutup mata atas mereka yang teraniaya. Kami menutup mulut dan tak berbuat apa-apa atas mereka yang menderita. Tuhan, kiranya rahmat-Mu membuka hati kami untuk menyatakan kasih
kiranya kasih-Mu mengisi hati kami dengan damai. Dan kiranya damai-Mu hadir dalam hati kami, untuk kami bagikan kepada sesama kami. Sejak awal Tuhan menciptakan bumi dengan segala keindahannya. Bumi menjadi tempat semua makhluk hidup dengan damai sejahtera. Namun, kita telah menggunduli hutan-hutannya dan memahkotai dengan rangkaian pohon-pohon yang tumbang. Jantung bumi telah kita jejali dengan berbagai sampah dan limbah. Tetesan airnya tak lagi jernih karena berbagai pencemaran. Ampunkan kami ya Tuhan, mampukan kami mengembalikan damai di bumi. Allah kedamaian, jadikan kami pembawa damai-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Damai, kami memohon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menerima berita Natal yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang menyatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Padang menjaga di malam senyap, dan domba yang baring di sana yang jumlah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudaraku serta keluarga yang mengikuti dan juga berada dalam ibadah Natal di pagi hari ini. Sebelum kita bersama menikmati firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, untuk segala kasih setia-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika kami hendak mau mendengarkan firman Tuhan, berkenanlah Engkau memenuhi kami dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga memperoleh berkat hikmat bijaksana melalui firman yang akan kami dengar bersama dan kami baca bersama. Inilah doa kami Bapa, kiranya Engkau Allah yang telah menjadi manusia mendampingi kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kebaktian Natal diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang demikian bunyi firman Tuhan itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita bertemu dalam kisah Natal di tahun 2020 ini. Tapi kita tahu bersama bahwa kisah Natal di tahun ini berbeda dengan kisah Natal di tahun yang lalu atau tahun-tahun yang sudah kita lewati. Natal tahun 2020 berbeda. Di awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan sebuah virus yang mematikan, COVID-19. Dan di pertengahan bulan Maret tahun 2020, ternyata juga memasuki Indonesia. Siapapun tidak luput dan bisa terkena. Dan itu membuat kecemasan, kegalauan, dan rasa khawatir. Tidak sedikit juga mereka yang menganggap bahwa COVID ini tidak ada. Tapi tentu kita lihat begitu banyak perjuangan dan pergumulan yang luar biasa. Natal hari ini masih menyisakan cerita tentang COVID. Belum selesai, belum purna, dan belum tuntas. Tapi kita tahu bahwa kisah Natal tetap terjadi. Tapi bagaimana perayaan Natal itu kita rayakan, kita hayati, dan kita nikmati? Perayaan Natal kita hayati memang sebagai sebuah peristiwa
perayaan kelahiran Kristus. Datangnya Sang Juru Selamat, Firman yang menjadi manusia. Perayaan Natal seringkali diidentikan dengan kesemarakan, seperti sebuah perayaan ulang tahun, di mana kelahiran adalah sebuah kebahagiaan. Kelahiran adalah bukti sebuah kehidupan ada di dunia ini. Perayaan ulang tahun begitu luar biasa, dirayakan dengan cara yang luar biasa bagi sebagian orang. Tapi mungkin juga berbeda cara merayakannya. Yuk, kita tanya pada anak-anak, bagaimana mereka merayakan ulang tahun? Mari kita bertanya. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, kok suaranya lemes banget. Halo, apa kabar? Bu Maria mau tanya nih sama kalian. Kalau pas lagi ngerayain ulang tahun, kalian ngerayainnya seperti apa ya? Bu Maria mau tanya Mbak Grace. Mbak Grace, kalau ulang tahun, kamu ngerayainnya seperti apa? Aku dapat kado. Wah, dapat kado. Siapa lagi dapat kado? Aku juga dapat kado. Wah, mana coba Bu Maria mau lihat buktinya kalau ulang tahun kalian dapat kado. Oh, bener kalian dapat kado. Wah, bagus-bagus sekali. Nah, top, bagus. Bener, ternyata kalau ulang tahun kalian dapat kado. Bisa dipegang kadonya tuh. Bisa duduk lagi. Terima kasih. Bisa mengatakan kalau aku ulang tahun dapat kado. Epson, kamu kalau ulang tahun ngapain aja? Kalau aku ulang tahun, aku tiup lilin dengan kue tart. Wah, tiup lilin, kue tart. Ah, Bu Maria mau minta buktinya mana sih? Wah, enak banget. Dapat kue tart, tiup lilin. Bikin ngiler. Asik banget ya. Nanti kita minta ya. Iya. Sekarang giliran yang cowok-cowok ini nih, yang paling besar di antara yang lain. Buat Mas Guru, buat Mas Igo, buat Mas Aaron, kalian tuh kalau ulang tahun ngapain ya? Kalau kita makan tumpeng. Makan tumpeng. Wah, bener. Yang makin besar itu biasanya sesuatunya paling besar. Kayaknya nggak cukup hanya buat bertiga nih. Asik banget tumpengnya. Isinya macem-macem. Asik ya. Kalau Mbak Sasa, kalau ulang tahun ngapain aja? Aku biasanya pesta balon bersama-sama. Oh, pesta balon bersama-sama. Balon? Warna-warni? Boleh lihat dong balonnya. Wah iya, makin seru, makin rame ulang tahunnya. Ada yang dapat kue tart, ada yang dapat kado gitu ya. Ada yang makan tumpeng, ada yang pesta balon. Theo, dari tadi kok kamu diem aja? Kamu kalau ulang tahun ngapain? Kalau saya no celebration. No celebration? Apa sih no celebration? Apa itu no celebration? Gak ada perayaan. Gak ada perayaan. Aduh. Gak ada ngerayain apa-apa? Iya. Gak ada tumpeng? Iya. Gak ada kue tart? Iya. Gak ada balon? Iya. Gak dapat kado? Iya. Tapi kamu sedih gak? Enggak. Wah. Bu Maria mau tanya nih. Apakah Epson jadi sedih kalau nggak ada kue tart? Nggak kan? Apakah Mbak Putih, Joan,
Dan juga Grace, kalau nggak dapat kado, nggak jadi ulang tahun. Tanggalnya dilompatin. Nggak juga. Kalau misalnya nggak jadi pesta balon nih Mbak Sasa, tetap ulang tahun nggak? Tetap ulang tahun. Bro, kalau nggak makan tumpeng, gimana? Tanggalnya hilang? Enggak ya. Ternyata tetap ada hari ulang tahun meskipun tidak ada tumpeng, tidak ada kado, tidak ada kue tart, tidak ada balon, dan meskipun tidak dirayakan tetap sukacita. Tapi bukan berarti salah kalau Epson pingin ada kue tart kalau pas ulang tahun. Nggak salah kan? Kalau Mas Guru dan Mas Igo, Mas Aaron pingin makan tumpeng pas ulang tahun juga nggak salah. Kalau pengen dapat kado, ya kan? Salah nggak? Enggak. Pengen pesta balon, salah nggak? Enggak salah juga. Orang punya cara merayakan ulang tahun secara berbeda. Tapi kalau itu enggak ada, itu juga tidak mengurangi rasa sukacita, rasa senang, rasa bahagia, karena Tuhan memberkati hari yang istimewa. Lalu hari ini kita merayakan tidak hanya ulang tahunnya Tuhan Yesus, betul ya? Tidak hanya lahirnya Tuhan Yesus, tetapi memaknai Sang Juru Selamat menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia hadir bagi kita. Dia hadirnya bagaimana ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudaraku serta keluarga yang juga menikmati Natal melalui ibadah ini. Betul tadi anak-anak merayakan ulang tahun mereka, ada yang menikmati kue tart, ada yang menikmati pemberian kado, ada yang menikmati makan tumpeng yang besar, ada yang menikmati perayaan pesta. Tapi juga ada anak yang tidak merayakan apa-apa ketika sedang ulang tahun. Tapi mereka bersukacita. Dan mereka tetap bersukacita meskipun tidak ada yang mereka terima pada saat ulang tahun. Mereka tetap memaknai bahwa ulang tahun tanpa perayaan pun, tanpa pemberian pun tetap sebagai sesuatu yang sukacita. Dan mereka juga tahu bahwa setiap orang punya caranya sendiri. Tetapi dengan cara itu mereka belajar untuk bisa mengucap syukur. Sama dengan perayaan Natal kita pada tahun ini. Firman yang menjadi manusia dalam kitab Injil Yohanes yang kita baca berkenan hadir di antara manusia. Mengambil pilihan menjadi manusia. Dan pilihan menjadi manusia adalah pilihan yang penuh dengan kerendahan hati. Berarti Allah yang luar biasa bersedia juga berada dalam kelemahan-kelemahan manusia. Dan hadir juga dalam kesederhanaan. Mulai dari bayi yang mungil di dalam palungan, di tempat yang sederhana, melalui keluarga yang sederhana, melalui perjuangan yang luar biasa, bukan dari keluarga yang dengan kekayaan dan kekuatan yang luar biasa. Dan hebatnya juga, bagaimana kehadirannya di dunia sebagai manusia, firman itu, Allah itu sendiri, berkenan memakai juga manusia sebagai jalan rintisannya, yaitu Yohanes Pembaptis. Allah luar biasa. Pemaknaan, kehebatan dan perayaan kehadirannya sebagai manusia yang bersama dengan manusia dan hendak menolong manusia tidak dilihat dengan cara yang biasanya dilakukan oleh manusia untuk merayakan sesuatu keberhasilan, kesuksesan, kejayaan dan apapun juga. Luar biasanya. Dan itu juga menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita hanya melihat COVID sebagai sebuah penderitaan, ancaman, dan bahaya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menikmati Natal dan merayakan Natal, kita melupakan Dia, firman yang telah menjadi manusia, dengan cara yang sederhana, rendah hati. Kita lupa bahwa COVID ini sebetulnya mengajak kita kembali melihat secara natur arti kehadirannya. Kita tidak akan lagi disibukkan dengan menghitung jumlah jemaat yang hadir,
Semakin banyak, semakin hebat perayaan kita. Kita tidak lagi menghitung berapa megah gedung kita dan persiapan gedung kita untuk menyambut jemaat yang datang. Kita tidak lagi mengejar pendeta-pendeta dengan khotbah yang piawai. Bahkan kita tidak lagi meributkan pakaian yang terindah, yang bagus, yang wah untuk hadir dalam sebuah ibadah. Kita belajar dari kehadirannya yang menjadi manusia, tanpa perayaan yang gemerlap seperti yang diadakan oleh manusia, tetapi menjadi manusia yang sesungguhnya yang penuh dengan kerendahan hati, kerelaan, dan perjuangan, dan juga bersedia mengajak manusia terlibat dalam kehadirannya. Tahun ini kita belajar bagaimana Natal ada di sini. Dan kebahagiaan Natal tidak ditentukan oleh keberhasilan sebuah gereja yang megah, sebuah jemaat yang banyak, makanan yang melimpah, pakaian yang luar biasa, bahkan kita menanti tamu yang banyak datang ke rumah kita. Tidak. Tapi kita menghayati bahwa tahun ini perayaan Natal menolong kita. Kalau Allah saja mau menjadi manusia untuk memelihara dan merawat, melestarikan kehidupan ini, maka kita pun yang manusia merayakan Natal dengan tetap bersedia juga beradaptasi dengan cara yang baru untuk merawat, memelihara, dan melestarikan kehidupan ini. Firman yang menjadi manusia ada di antara kita. Dan kita adalah manusia yang beruntung, yang akan merayakan dengan cara Allah. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudara serta keluarga yang mengikuti ibadah Natal pada hari ini, kita akan bersama berada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang bersama dengan kami, mendampingi kami dan mengajarkan kami tentang makna kehadiran-Mu. Engkau adalah firman yang berkenan hadir bersama dengan kami. Engkau mengambil rupa sebagai manusia, bersedia melewati kelemahan-kelemahan manusia, dan mengajarkan kepada kami bagaimana kami bergantung padamu. Allah yang menjadi terang, Allah yang hidup, yang akan menolong kami untuk memaknai kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa ritual apapun, perayaan apapun adalah untuk memelihara kehidupan, merawat dan melestarikan kehidupan sebagaimana Engkau datang ke dunia ini. Kami berdoa untuk perayaan-perayaan Natal, ibadah-ibadah Natal yang diselenggarakan oleh gereja. Biarlah gereja-gereja menjadi teladan bagaimana merayakan Natal di era pandemi ini. Kiranya para pelayan-pelayan Tuhan juga diberkati dalam tugas panggilan mereka. Engkau juga memberkati GKJ Purwokerto dalam tugas panggilannya, bahkan ketika menghadapi pandemi ini, dan berjuang bersama dengan jemaat. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau bersama dengan mereka. Engkau yang mendampingi mereka. Engkau yang mengajarkan mereka tentang keadilan dan kebenaran, dan kepemimpinan yang berserah penuh pada kasih setia Tuhan. Engkau membawa suasana yang baik dan semakin baik bagi negeri ini. Engkau menolong juga rasa kemanusiaan ada di negeri ini. Rasa keadilan dan rasa kebersamaan kiranya hadir bagi negeri ini. Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang masih berjuang akan sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan menolong mereka, bahkan ketika mereka harus kehilangan keluarga mereka karena kondisi pandemi ini. Kiranya Engkau yang melipur mereka dan mendampingi mereka. Dan kami percaya, cinta kasih setia Tuhan tidak hanya hadir bagi orang percaya, tapi bagi seluruh umat di dunia ini. Sehingga berita Injil, berita sukacita, kehadiran-Mu, firman yang menjadi manusia, adalah untuk segala makhluk dan untuk seluruh umat manusia. Inilah doa sembah kami yang kami haturkan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Adapun nats pembimbing kita di dalam mempersembahkan diambilkan dari Matius 2 ayat 1 dan demikian firman-Nya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 127 ayat 1 dan 2.
Marilah dengan bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu. Itu ternyata dari pengumpulan persembahan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat akan kedatangan-Mu melalui kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini kita peringati bersama-sama. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan kami hendak menyerahkan perjalanan hidup kami pada hari-hari yang hendak kami jalani di dalam kuasa-Mu. Kami hendak menyerahkan persembahan milik pemberian-Mu. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan dan kehati-hatian di dalam mengelola persembahan ini, sehingga hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang Natalnya hari ini kami peringati, doa ini kami aturkan ke hadirat-Mu. Bersama kita akan memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Can I do? Baby, all I want for Christmas is you. You, baby. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I hear the sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside